berjumpa bersama kembali di dalam renungan dan doa pada pagi hari ini. Hari ini saya menyapa saudara dan saudariku bahwa pagi hari ini kita bersama akan merenungkan sebuah tema yang sederhana namun memiliki dampak yang besar di dalam hidup kita, yaitu tentang devosi kanak-kanak Yesus dari Praha. Ada satu moto yang luar biasa yang selalu dikenang ketika kita merenungkan devosi ini, yaitu perkataan Yesus sendiri kepada para devosannya, yaitu bahwa ketika kita menjadi kecil di dalam hidup ini di hadapan Allah, maka Allah akan menjadi besar di dalam dirinya dan Allah akan menuntun seluruh hidupnya. Hari ini kita diajak untuk mengenal secara khusus tentang devosi kanak-kanak Yesus ini. Devosi ini berawal dari sebuah patung kanak-kanak Yesus yang tingginya itu kurang lebih 48 cm, memiliki corak atau gaya Spanyol, dibawa oleh seorang bangsawan, yaitu dibawa ke Bohemia pada abad ke-16 oleh seorang bangsawan yang bernama Lobkowicz pada tahun 1628, dan patung ini adalah milik keluarga bangsawan tersebut. Putrinya, Polisena dari Lobkowicz, menyerahkan kepada para Karmelita berkasut di gereja Our Lady of Victory di Praha. Biara itu masih ada sampai sekarang dan masih dikelola atau didiami oleh para Karmelit OCD. Dia berkata kepada para biarawan OCD, "Saya memberikan kepadamu apa yang paling saya cintai di dunia ini." Maksudnya adalah patung kanak-kanak Yesus tadi. "Hormatilah patung ini, dan engkau akan menerima rahmat yang besar." Apa yang diberikan oleh bangsawan ini, putri bangsawan ini, adalah sebuah patung kanak-kanak Yesus yang tidak umum pada waktu itu. Tetapi patung ini telah memberikan dampak yang besar dalam hidupnya. Maka dia sempat mengatakan bahwa memberikan kepadamu apa yang paling saya cintai di dunia ini. Pada waktu itu mungkin para biarawan belum memahami apa maksudnya, apa keistimewaan dari patung ini. Tapi setelah itu terjadi perang dan kekacauan politik, dan biara itu ditinggalkan, dan patung tersebut sempat mengalami kerusakan. Kedua tangannya patah. Namun setelah perang, para Karmelit kembali. Dan Pater Cyrillus dari Bunda Allah menemukan patung itu dan mendengar suara di dalam batinnya yang kemudian terkenal di dalam devosi kanak-kanak Yesus dari Praha. "Semakin engkau menghormati aku, semakin aku akan memberkatimu." Tujuan dari devosi ini tidak lain adalah, yang pertama, devosi ini memupuk kepercayaan penuh pada penyelenggaraan Allah melalui Yesus yang kecil, lembut, dan mendekat kepada manusia. Devosi ini mengingatkan kita bahwa Allah yang penuh belas kasih, Allah yang maha rahim itu diwujudkan dalam bentuk seorang anak kecil, sebagaimana kita melihat atau kita kenangkan selalu di dalam masa Advent, menyongsong Natal, di mana Allah yang maha mulia, maha besar itu menjadi seorang anak kecil. Kekecilan Allah ini bukan berarti Allah adalah seorang pribadi yang lemah. Allah orang Kristen adalah pribadi yang tidak seperti Allah-Allah lain. Namun kekecilan ini sebenarnya Allah mau menyampaikan kepada kita semua bahwa Ia mau dikenang, Ia mau dijumpai, Ia mau ditemui oleh siapa saja. Kalau Allah hadir di dalam kemuliaannya seperti kita lihat dalam Perjanjian Lama, dalam kitab para nabi, pasti para nabi yang berjumpa dengan Allah akan diliputi rasa kegentaran, rasa ketakutan. Berbeda dengan peristiwa di Bethlehem yang akan kita rayakan nanti, kita dengarkan dalam bacaan suci malam Natal, di mana gembala-gembala pun yang sederhana boleh menjumpai Yesus yang kecil, boleh menjumpai Allah yang lemah lembut, Allah yang mendekat kepada manusia.
Tujuan dari devosi ini juga membantu kita untuk menghayati kerendahan hati dan kesederhanaan hati Allah. Melalui kekecilan Yesus di dalam devosi kanak-kanak Yesus ini, kita diajak untuk merefleksikan bahwa kalau Allah yang maha mulia mau merendahkan dirinya, mau menjadi sederhana, supaya setiap hati, setiap pribadi boleh menjumpainya tanpa rasa takut, tanpa kesulitan. Demikian juga kita, para devosan, diajak untuk membenahi diri kita, membuka ruang hati kita, dan merendahkan hati kita di hadapan Allah dan sesama, sehingga siapapun dapat menjumpai kita, dapat bertemu dengan kita tanpa kesulitan, tanpa ketakutan, dan juga beroleh kasih yang sama dari Allah. Kadang perjumpaan kita yang menyulitkan orang lain, perjumpaan kita yang membuat orang lain mengalami kesulitan akan membawa dampak yang besar dalam hidup orang itu. Misalnya ketika kita tidak merendahkan diri kita di hadapan sesama dan memupuk dendam, maka orang akan sulit menjumpai kita karena dendam itu. Atau karena perselisihan dan kita tidak mampu memberikan kata maaf kepada orang yang mungkin telah berbuat salah kepada kita, maka di sana akan ada kesulitan orang untuk menjumpai kita karena perasaan bersalah, karena dipenjara atau dibelenggu oleh perasaan bersalah itu. Dan tujuan devosi ini membantu kita untuk memohon perlindungan dan penyertaan dalam kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi devosi ini bukan hanya mengajarkan kita bahwa ketika kita menjadi rendah hati, menjadi kecil di hadapan Allah, kita akan hidup selaras dengan Allah, kita akan berjalan di dalam kasih Allah, tetapi lebih dari itu, kita diajak untuk mengandalkan Allah di dalam seluruh perjalanan hidup kita. Maka devosi ini membantu kita untuk membuka hati kita, agar kita tidak takut untuk menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan kita kepada Allah. Yesus yang kecil, Yesus yang rendah hati, siap untuk menerima siapa saja dengan 1001 keluhan, 1001 kecemasan, 1001 kegalauan hidup. Dan tujuan devosi ini berpuncak pada teladan kasih ilahi yang hadir bukan dalam kemegahan tetapi dalam kelembutan seorang anak kecil. Kita ingat dengan baik bagaimana devosi ini dihidupi oleh Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Kekecilan Yesus ini mengajarkan banyak hal di dalam hidup Santa Teresia kanak-kanak Yesus, bahkan sampai pada kesempurnaan cinta kasihnya, bahwa cinta kasih kepada Allah dan sesama hanya bisa dicapai kalau manusia, kalau pribadi itu mau menjadi kecil, mau menjadi sederhana, seperti apa yang dilakukan oleh Santa Teresia kanak-kanak Yesus. Saudara dan saudariku yang terkasih, dalam devosi ini ada 3 pesan utama yang mau disampaikan kepada semua orang yang mau berdevosi kepada kanak-kanak Yesus ini. Yang pertama, menjadi kecil di hadapan Allah. Yesus hadir sebagai anak kecil. Manusia tidak takut untuk mendekat dan memulihkan perasaan untuk berelasi dengan Allah. Anak-anak Yesus yang kecil yang kita lihat patungnya di Praha atau di dalam gambar atau di rumah kita masing-masing akan selalu mengingatkan kita di dalam doa kita sehari-hari. Bahwa ketika kita menjadi kecil di hadapan Allah, maka sebenarnya relasi kita pun turut dipulihkan, saudara dan saudariku yang terkasih. Karena ketika kita mau menjadi kecil, maka kita sedang membuang kesombongan di dalam diri kita. Kita mengesampingkan cara hidup atau ego kita yang bertentangan dengan kehendak Allah. Di sanalah sebenarnya pemulihan relasi dengan Allah sedang terjadi. Dan kita pun akan dipulihkan relasi kita dengan sesama ketika kita mau merendahkan diri kita, mau mengesampingkan ego kita di dalam relasi. Di dalam keluarga kita, ketika kita menempatkan patung kanak-kanak Yesus di tengah-tengah keluarga kita, di rumah-rumah kita, akan menjadi tanda bagi setiap anggota keluarga, bahwa setiap anggota keluarga diundang untuk saling mendengar, untuk mau saling menghargai, untuk saling mengesampingkan
keinginan atau ego pribadi, sehingga bahasa cinta kasih itu boleh menjadi bahasa keluarga kita masing-masing. Lalu yang kedua, pesan yang kedua adalah kepercayaan tanpa batas. Yesus, aku percaya kepadamu. Kata-kata ini selalu diungkapkan di dalam novena kepada anak-anak Yesus. Kata-kata ini hadir bukan sekedar doa, tetapi sikap hidup, yaitu kelepasan diri. Ketika kita mau melaksanakan novena atau devosi kepada anak-anak Yesus dari Praha, sebenarnya hal pertama yang diminta oleh Allah di dalam diri kita adalah melepaskan diri kita dari kepentingan atau cara kita hidup sendiri dan menggantikan dengan cara atau kehendak Allah di dalam diri kita. Maka di dalam devosi ini yang akan kita laksanakan novenanya selama 9 hari untuk menyongsong Natal, itu kita akan diajak untuk belajar bagaimana saya melepaskan diri dari keterikatan-keterikatan yang membuat saya jauh dari Allah. Itu hal yang utama yang harus kita usahakan di dalam novena ini. Bukan hanya sekedar mendoakan kata-kata doa yang indah, tetapi lebih pada praktek hidup di mana saya berusaha memperbaiki relasi saya dengan Allah melalui anak-anak Yesus. Maka tadi dikatakan, semakin kamu mengasihi aku, semakin kamu percaya kepadaku, semakin kamu menghormati aku, maka semakin aku akan memberkatimu. Hidup di dalam berkat Allah adalah sebuah rahmat yang perlu kita usahakan juga. Melalui apa? Melalui praktek hidup tadi. Oleh karena itu, kelepasan dari sesuatu yang saat ini mengikat pribadi saya, perlu saya usahakan, perlu saya lakukan, sehingga rahmat itu setelah mengalami devosi ini, sungguh berlimpah di dalam hidup kita. Lalu pesan yang ketiga adalah ketaatan dan ketergantungan kepada Bapa. Hal yang sama dialami oleh Santa Teresia anak-anak Yesus. Bagaimana seluruh perjalanan hidupnya, kalau kita mengingat kembali ajaran Santa Teresa anak-anak Yesus, adalah sebuah keterikatan kepada Bapa, ketergantungan penuh kepada Bapa. Hal ini mencerminkan ketaatan yang murni, bukan karena keterpaksaan, namun karena cinta. Saya melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, paling kurang melalui secara moral yang diajarkan oleh gereja, melalui 10 perintah Allah dan 5 perintah gereja itu, bukan dengan terpaksa, tetapi dengan cinta kasih. Bagaimana saya melaksanakan hukum kasih di dalam hidup saya, bukan karena saya takut nanti saya masuk neraka, tetapi karena saya takut kehilangan atau terpisah dari Allah yang saya cintai untuk selama-lamanya. Saudara dan saudariku yang terkasih, lalu bagaimana kita menghidupi devosi ini setiap hari? Yang pertama, kita bisa mempraktekkan cara hidup spiritualitas devosi ke anak-anak Yesus ini dengan beberapa hal. Misalnya, belajar percaya pada penyelenggaraan Allah, terutama saat hidup terasa sulit. Ketika hidupmu sulit, maka segeralah berlari kepada anak-anak Yesus. Segeralah menyapa anak-anak Yesus. Segeralah memohon rahmat kepada anak-anak Yesus sesuai dengan apa, kemampuan apa yang kamu miliki. Jangan berpikir banyak, tetapi ungkapkan saja apa yang menjadi kebutuhanmu kepada anak-anak Yesus dengan hati yang penuh dengan devosi. Lalu yang kedua, menjadi sederhana. Tidak rumit di dalam hidup. Tidak memaksakan kehendak kita. Mau dibimbing, dituntun oleh Tuhan. Ini adalah cara bagaimana kita menghidupi praktek devosi kepada anak-anak Yesus ini. Lalu yang ketiga adalah melatih kelembutan hati, terutama dalam keluarga dan pekerjaan. Orang yang sabar, orang yang rendah hati, orang yang lemah lembut, memenangkan segalanya. Dalam kesulitan-kesulitan kita, di dalam relasi-relasi yang mandek, di dalam pemikiran-pikiran yang mungkin melelahkan kita, hanya kesabaran, kerendahan hati, kelemah lembutanlah yang akan memenangkan segalanya. Orang yang tidak sabar pasti akan mengambil keputusan yang salah di dalam hidupnya. Orang yang tidak rendah hati dan lemah lembut, yang hatinya keras, memaksakan kehendaknya,
pasti akan merusak masa depannya sendiri. Dan yang berikutnya, saudara dan saudariku yang terkasih, devosi ini membantu kita untuk mampu mengusir kecemasan dengan mengulangi doa pendek sepanjang hari. Jadi devosi ini tidak hanya kita doakan novenanya 9 hari, tetapi setiap hari kita bisa mendoakan doa yang pendek ini. Yesus, kanak-kanak ilahi, aku percaya kepadamu. Ketika kita dalam situasi kecemasan, ketika kita dalam situasi yang sulit, katakan di dalam hatimu, Yesus, kanak-kanak ilahi, aku percaya kepadamu. Maka Yesus akan memberkati kamu, akan membantu kamu di dalam perjalanan kesulitan hidupmu. Dan yang berikutnya, berusaha untuk membangun cara hidup yang sepenuhnya mengandalkan Tuhan melalui hal-hal kecil, bukan hanya dalam masalah besar, tetapi setiap hari menyapa Yesus di dalam seluruh proses perjalanan hidup kita. Oleh karena itu dibutuhkan namanya kesadaran rohani. Kesadaran itu dibangun setiap hari, mulai dari bangun tidur sampai dengan sebelum istirahat malam. Di mana sebelum bangun tidur, ketika kita sebelum memulai aktivitas dan bangun dari tempat tidur kita sudah menyadari bahwa Allah bekerja hari ini di dalam hidup saya. Maka katakanlah di dalam hatimu, Yesus, kanak-kanak ilahi, aku percaya kepadamu bahwa seluruh perjalanan hidupku ditopang, dipimpin, dan bahkan dituntun oleh tangan kasih-Mu. Ketika mau tidur atau mau beristirahat, kita mengingat mengucap syukur terima kasih, Yesus, kanak-kanak ilahi, bahwa Engkau telah menuntun aku sepanjang hari ini, sehingga aku tidak menghinakan Engkau dan tidak menyakiti saudara dan saudariku yang aku jumpai hari ini. Dengan melaksanakan devosi ini, sebenarnya kita pun sedang diubah untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Maka saya mengajak kepada saudara-saudariku dimanapun Anda berada, untuk bisa mempromosikan devosi ini, terutama pada masa Advent ini, untuk menyongsong Hari Raya Natal nanti, sehingga banyak orang akan mengalami kasih dan berkat Tuhan melalui devosi kepada kanak-kanak Yesus ini. Semakin engkau menghormati aku, semakin aku akan memberkatimu. Mari saudara dan saudariku, kita memohon berkat Tuhan melalui novena ini, sehingga kita pun membawa berkat bagi banyak orang ketika kita membagikan atau mewartakan novena kanak-kanak Yesus ini kepada siapa saja. Kemuliaan adalah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bersamamu dan bersama Roh-Mu. Allah Tritunggal Maha Kudus, penyelenggara hidup kami, Engkau yang menopang seluruh hidup kami. Engkau mempercayakan kepada gereja-Mu devosi dan sarana-sarana keselamatan yang membangun iman umat-Mu di dunia ini. Engkau tidak meninggalkan kami di dalam pesiaran dunia ini, tetapi membimbing kami melalui berbagai hal yang Engkau lakukan di dalam hidup kami masing-masing. Kami percaya bahwa Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihi Engkau, yang terpanggil seturut dengan rencana-Mu. Kami percaya bahwa melalui novena, doa kanak-kanak Yesus dari Praha ini, kami pun akan dituntun menuju jalan yang benar, jalan cinta kasih yang akan menyatukan kami dengan diri-Mu sendiri. Oleh karena itu kami mohon berkat-Mu untuk kami semua. Doa-doa kami, mereka semua yang kami doakan pagi ini, di dalam doa bersama ini. Semoga mereka semua, kami yang hadir pada pagi hari ini, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.